Begitu juga kalau kita membaca kitab, bukan kitab tapi buku fikih, pelajaran fikih, fikih Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 12 jilid 12. Itu juga buku itu malah khusus tentang pemerintahan Islam. Di halaman 12 disebutkan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam dan hukumnya adalah fardu kifayah itu. Kata-kata fardu itu kan wajib itu, dan tidak mungkin sesuatu itu dikatakan wajib jika itu bukan bagian dari ajaran Islam. Bagaimana kita katakan bahwa wudhu sebelum sholat itu wajib kalau itu bukan ajaran Islam? Bagaimana kita katakan bahwa itu fardu menegakkan khilafah itu menurut buku itu kalau itu bukan ajaran Islam? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Perbincangan tentang khilafah kembali muncul. Ada pernyataan yang ini tentu bukan yang pertama kali dan sudah sering ya, tapi ini terus diungkap yang mengatakan bahwa khilafah itu bukanlah ajaran Islam. Disebut-sebut bahwa khilafah itu produk politik buatan manusia, sama dengan demokrasi dan monarki. Benarkah seperti itu? Untuk itu kita akan memperbincangkan hal ini dengan Ustadz Ismail. Yeah. Bagaimana pandangan Ustadz dengan pernyataan bahwa khilafah itu bukan ajaran Islam, itu produk politik buatan manusia seperti demokrasi atau monarki? Iya, saya kira cara paling sederhana untuk melihat atau mengetahui ini ajaran Islam atau tidak, yaitu dengan membaca kitab-kitab fikih. Itu paling sederhana gitu. Ada tidak di situ? Kalau kitab fikih berarti ya pasti, ajaran Islam pasti, ya? Pasti. Karena kitab fikih itu kan traditionally itu biasa pembahasannya mulai dari al-ma, kitab toharoh gitu, air gitu. Berarti kan ketika kita bicara tentang air air itu mana yang suci menyucikan, mana yang suci tidak menyucikan. Kan ada pembahasan begitu toh. Itu berarti kan ajaran Islam. Itu. Jadi persoalan air itu ajaran Islam. Kemudian wudhu itu ajaran Islam. Dibahas di situ. Kemudian sholat terus sampai dalam kitab fikih sederhana Sulaiman Rasyid itu di bagian akhir disebut imamah dan khilafah. Jelas itu tidak mungkin seorang atau sekaliber Kiai Haji Sulaiman Rasyid yang lulusan Al-Azhar itu mencantumkan soal imamah dan khilafah itu di dalam buku fikihnya kalau itu bukan ajaran Islam. Khilafah itu bukan ajaran Islam. Begitu juga kalau kita membaca kitab, bukan kitab tapi buku fikih, pelajaran fikih, fikih Islam untuk Madrasah Aliyah kelas 12 jilid 12. Itu juga buku itu malah khusus tentang pemerintahan Islam. Di halaman 12 disebutkan bahwa khilafah itu adalah ajaran Islam dan hukumnya adalah fardu kifayah itu. Kata-kata fardu itu kan wajib gitu, dan tidak mungkin sesuatu itu dikatakan wajib jika itu bukan bagian dari ajaran Islam. Bagaimana kita katakan bahwa wudhu sebelum sholat itu wajib kalau itu bukan ajaran Islam? Bagaimana kita katakan bahwa itu fardu menegakkan khilafah itu menurut buku itu kalau itu bukan ajaran Islam? Jadi ini memang ada satu usaha yang saya kira agak sedikit konyol ya, sudah saking nekatnya untuk mencoba mengeliminasi soal khilafah ini dari arena dakwah Islam, dari pandangan umat, dari pemikiran umat, dari pemahaman umat, sampai akhirnya kemudian menjadi concern umat itu dengan mengatakan bahwa ini bukan ajaran Islam. Itu sudah menurut saya sudah nekat gitu. Sesuatu yang saya kira ini urusannya tidak hanya
dengan katakanlah para pejuang yang selalu menjelaskan kepada umat tentang pentingnya soal ini, tapi urusannya kepada sang pemilik risalah ini gitu. Karena berarti kan dia secara telak mengatakan bahwa ini bukan bagian dari Islam kan gitu. Kalau mengatakan ini produk politik, Iya. jadi suatu proses dari dinamika di masa sahabat begitu ya, sehingga muncullah produk politik ini. Bagaimana menurut Ustaz Ismail? Kehidupan sahabat selepas Nabi itu dia kalau kita bicara tentang politik memang itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik gitu. Tetapi kita mesti ingat bahwa para sahabat itu adalah mereka-mereka yang dididik langsung, sebutlah kalau bahasa kita sekarang oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan khairul qurun qurni gitu. Sebaik-baik masa itu masaku gitu. Kalau ada orang yang ingin lihat sehebat-hebat manusia selepas Nabi itu, itulah para sahabat itu. Sampai Nabi memuji Sayyidina Abu Bakar misalnya soal kualitas keimanannya itu, lawuzina imanu Abu Bakrin bi imani ahlil ad la roja imanu Abu Bakar. Itu andai ditimbang itu imannya Abu Bakar dengan imannya seluruh penduduk bumi, maka imannya Abu Bakar ini yang unggul. Sampai sebegitu rupa. Kalau ada Nabi selepasku, itulah Umar bin Khattab. Sampai begitu. Nabi juga mengatakan, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu dan pintunya adalah Ali. Itu pujian-pujian kepada oleh pujian Nabi kepada para sahabat. Jadi itu jelas bahwa para sahabat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Dan ketika bicara tentang kehidupan, tentu di sana ada dinamika. Tetapi dinamika itu dinamika yang dibimbing oleh pemahaman mereka terhadap Islam, termasuk dalam soal politik gitu. Dan disitulah kemudian para ulama itu menyebut salah satu dari salah satu dari kesepakatan yang kemudian dikenal dengan istilah ijma sahabat itu bernilai tinggi gitu. Yang kemudian menjadi salah satu dari 4 dalil syara' yang disepakati kan, setelah Quran, hadis, ijma sahabat, kemudian qiyas itu. Jadi kalau ijma sahabat itu memiliki posisi dari segi hukum gitu ya. Segi hukum. Jadi kalau itu sebagai sebuah dinamika politik, itu dinamika yang punya nilai tinggi di hadapan risalah ini sebagai dalil syara'. Nah, gitu. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya Rasulullah SAW juga menjelaskan ya tentang khilafah ini kan begitu. Sebagai contoh misalkan ketika Rasulullah menyebutkan ketika ada 2 orang khalifah, ya ada yang sudah terpilih khalifah yang pertama, kemudian yang sah itu adalah khalifah yang pertama bukan yang kedua. Idza bu'i'a li khalifataini misalkan. Itu kan sesuatu yang dijelaskan juga oleh Rasulullah. Dari segi lafadznya itu kan diinikan ya. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, tetapi yang ada itu adalah sayakunu khulafa fayaktsur, akan ada para khulafa dalam makna pengganti gitu. Tetapi kan kemudian para ulama memahami bahwa khilafah itu bukan hanya khalifah itu sebagai makna pengganti, tapi juga makna kepemimpinan gitu. Itulah yang praktek itu ketika diaplikasikan di masa sahabat memang pemimpin politik begitu ya. Makanya kemudian dikatakan ini adalah khilafah itu maudu'atun li khalifati Rasulillah gitu, mengganti Rasulullah fi hirasatuddin wa siyasatu dunya bihi gitu bidin. Jadi dalam menjaga agama dan mengatur dunia itu dengan agama. Jadi jelas bahwa jika itu disebut produk politik, maka itu produk politik yang terjadi oleh yang dilakukan atau yang terjadi oleh karena kesepakatan para sahabat, yang kesepakatan itu bernilai tinggi. Sebab ketika kita tak lagi menghargai kesepakatan para sahabat atau ijma sahabat, maka itu akan menjadi titik paling fundamental untuk juga mempersoalkan keabsahan Al-Quran gitu. Karena Al-Quran itu kan sampai kepada kita itu melalui para sahabat itu, melalui periwayatan mutawatir kan gitu. Nah, jadi ini sangat berbahaya sebenarnya dalam konstruksi pemahaman terhadap keabsahan risalah ini. Keabsahan risalah itu kan sangat bergantung kepada keabsahan Al-Quran.
Gitu. Begitu Al-Quran itu digoyang, maka runtuhlah risalah ini. Dan keabsahan Al-Quran itu sangat ditentukan oleh kepercayaan kita terhadap para sahabat yang menyampaikan Al-Quran itu kepada kita semua ini hari itu. Kalau ada yang berusaha memisahkan, sahabat itu memperbincangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Demikian juga Rasulullah bicara tentang khalifah, tapi bukan khilafah. Bagaimana kalau berusaha memisahkan? Ini bicara tentang khalifah, bukan khilafah. Itu kan ada dua hal. Yang pertama itu menyangkut orangnya dan menyangkut sistemnya gitu. Orangnya itu ya pemimpin ya, dalam makna khalifah dalam makna pemimpin gitu. Secara bahasa dia pengganti Nabi, bukan sebagai Nabi tapi sebagai pemimpin. Makanya disebut Sayyidina Abu Bakar itu Khalifatul Rasulillah. Nah, kemudian yang kedua sistemnya gitu. Nah, sistemnya itu kan tidak pernah keluar dari sistem Islam, syariat Islam gitu. Nah, sistem pemerintahan atau sistem politik pemerintahan di dalam Islam itu mau disebut apa? Nah, gitu. Disebut apa? Nah, disitulah para ulama kan kemudian menamainya gitu. Menyebutnya sebagai khilafah atau imamah gitu. Itu yang disebut sebagai mutarodif itu yang bisa dipergantikan gitu. Jadi ini memang sudah merupakan satu skema pemahaman terhadap ini semua, bahwa di dalam Islam itu ada sistem yang kemudian kita katakan sebagai sistem politik dan pemerintahan, kemudian ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, sistem pendidikan dan seterusnya gitu. Saya kira masalahnya tinggal begini saja gitu. Ini ada begini gitu. Ya. Kalau Anda mengatakan tidak ada, ini ada. Gitu. Bagaimana Anda menjelaskan ini semua kan gitu. Mungkin dengan sederhananya seperti dalam sistem demokrasi saat ada presiden, ada republik. Jadi ketika orang bicara presiden tidak mungkin lepas dari republik sebagai sistem gitu. Ada raja, ada kerajaan, ada khalifah sebagai pemimpinnya, ada khilafah. Iya, pasti. Nah, begitu. Apalagi Rasulullah juga kan menyebutkan dalam hadis yang cukup panjang itu summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi kata khilafah juga sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah. Iya. Gitu. Dan kemudian juga begini, ini ada satu hal yang menurut saya aneh. Ketika kita bicara tentang khilafah itu begitu rupa dikejar dalilnya, dikejar dasarnya segala macam. Tapi begitu bicara tentang demokrasi, republik segala macam, di mana dalilnya itu? Kata mereka memang nggak butuh dalil. Sementara kita tahu sebagai Muslim kan semuanya berpedoman pada dalil ya. Gitu. Karena itu merupakan pedoman hidup kita. Itulah yang membedakan sistem khilafah ini dengan demokrasi, bukan begitu Ustaz Ismail? Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita tentang apakah khilafah itu bukan ajaran Islam. Ustaz Ismail tadi sederhana saja menyebutkan, lihatlah buku fikih dan di sana membahas tentang wajibnya mengangkat khalifah. Dan ini oleh para ulama sudah banyak di dalam kitab-kitab fikih. Sungguh aneh kalau ada yang mengatakan itu bukan ajaran Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.